Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngebahas satu saham ya yang menurut gue cukup bagus kenaikannya. Tapi sebelumnya kita mau bahas IHSG dulu nih. Hari ini IHSG ditutup naik 0,47%, dimana kenaikan ini udah sesuai dengan apa yang kita bicarakan, yang kita analisa beberapa hari yang lalu. Kemungkinan besar dia akan sideways di area ini. Yang penting dia nggak jebol dari area yang gue kotakin ini ya. Dan kan hari ini rebound, jadi ya cukup baik lah. Kemungkinan besar IHSG bisa menguat sampai ke 6.900. Hopefully bisa ngebreak 6.700. Tapi kita nggak tahu teman-teman. So gue cuma mau ingetin jangan terlalu agresif. Money management tetap harus diutamakan ya. Nah, kita mau bahas satu saham ini yang menurut gue boleh nih. Soalnya ada berita ternyata ini saham ini nih tuh, ada berita intip sepak terjang Presiden Unit Bisnis E-commerce Goto ya. Jadi ada satu orang namanya Bu Melisa, yang dimana Bu Melisa ini dikatakan di dalam beritanya yang ditulis CNBC ini, dari 2012 dia awalnya COO, sekarang naik ke Presiden Unit Bisnis E-commerce Goto teman-teman. Terus dia juga kelihatan jiwa yang bagus, yang kalau misalkan dibilang itu ini dikatakan juga nih founder mentality. Nah, founder mentality ya. Maksudnya dia itu nggak cuma sekedar kerja, kan ada beberapa karyawan yang kayak cuma sekedar kerja, disuruh bosnya ini ya udah dilakuin A itu, padahal harusnya punya nilai tambah. Nah, si Bu Melisa ini dia pada faktanya dikatakan punya nilai tambah, yang dimana juga lewat growth mindsetnya, yang dimana dia terus mau berkembang dari 2012 sampai 2023, yang akhirnya sekarang dia dapat beberapa reward yang 40 under 40 sebagai salah satu toko yang mampu menjadi agen perubahan di sektor bisnis ya. Dan berita ini muncul di 10 Mei ya. Kita lihat hari ini Goto langsung naik 8%. Goto naik 8% ya. Dan for your information teman-teman, karena gue juga ada bisnis e-commerce gitu, yang salah satunya adalah di Tokopedia. Sekarang ini Tokopedia emang sedang menaikkan beberapa harga layanan ya. Layanannya tuh naik. Yang biasanya kalau kita belanja itu ada jasanya 1.000 ya, sekarang kalau misalnya kita mau beli jadi ada jasa aplikasi lagi 2.000 ya, ada jasa aplikasi 2.000. Jadi total sekali beli itu ada jasa aplikasi 3.000. Nah, terus juga ada program plusnya. Ini dia ada programnya lagi nih. Kita mesti bayar ya selama, jadi dia gratis ongkirnya udah nggak kayak dulu gila-gilaan bebas gratis ongkir. Sekarang tuh dibatasin. Tapi kalau kita langganan plus ini ya, jadinya kita tuh gratis ongkir bebas nih. Bebas 30 kali dalam sebulan ya. 30 kali dalam sebulan. Jadi menurut gua yang dilakukan Tokopedia ini ya bagus gitu ya teman-teman. Bagusnya apa? Ya karena udah saatnya untuk perusahaan e-commerce ya itu startup untuk menghasilkan profit gitu. Kemarin kan dia bakar duit sampai minus 19 triliun gitu ya. Nah, jadi bayar plus langganan kalau nggak salah berapa ratus ribu gitu ya. Nah, harga normal langganan plus adalah 300.000, tapi ada promo nih ya sampai 8 Mei, tapi udah lewat ya, hari ini aja udah 10 Mei. 150.000. Jadi dia lumayan nih, dia dapat income dari langganan plus. Jadi bakar duitnya udah berkurang. Nah, apakah program yang dilakukan Tokopedia ini berhasil? Ya, kalau misalkan berhasil atau enggak kita ukur pakai laporan keuangan. Nah, kita lihat nih laporan keuangan Goto. Kuartal 1 2023 itu udah rilis nih teman-teman. Omsetnya ya, omset dari kuartal keempat ke kuartal satunya tetap sama tuh, kurang lebih 3,3 triliun ya, 3,3 triliun. Tapi teman-teman perhatiin deh ya, kuartal 4 2022 beban usahanya nih bakar duitnya 9,3 triliun. Ini startup rugi, gimana nggak rugi? Bebannya lebih gede ya kan, gratis ongkir, gimana gratis ongkir segala macam, potongan voucher segala macam, bakar duit ya. Terus sekarang kuartal 1 jadi 6 triliun. Dia menghemat 3 triliun nih. Dan kalau misalnya kita ngelihat ya di labanya ya, kemarin itu di kuartal 4 minusnya 19 triliun. Gila, ini bisnis apa yang minusnya 19 triliun? Dan
ada perbaikan jadi cuman 3,9 triliun. Nah, mungkin ini juga dilihat di respon positif ya, teman-teman, di respon positif sama beberapa investor, di mana wah berarti Tokopedia udah lumayan maju nih ya. Udah lumayan bakar duitnya dikurang-kurangin. Kalau misalnya kita lihat kuartal ketiga juga sama kan, bebannya banyak. Emang kuartal keempat kemarin ini beban lain-lainnya begitu banyak, sampai beban lain-lainnya aja 11,9 triliun ya. Tapi tetap kalau ngomongin bisnis ya konvensional, ini kan startup ya. Kalau kita ngomongin bisnis adalah simpelnya adalah kita membeli bisnis atau perusahaan yang profit gitu. Kalau misalkan yang masih nggak profit ya ngapain dibeli gitu ya. Nah, kenaikan Goto ini kita misalkan sekarang langsung ngeliat ke teknikalnya. Kenaikan Goto yang 8% ini emang udah memunculkan tanda reversal yang cukup baik ya. Dari 13 April sampai 10 Mei ini tanda reversal Goto ini udah cukup baik, yang dimana investor udah mulai yakin bahwa Goto bisa semakin baik lagi ke depannya gitu. Tapi teman-teman ingat, Goto masih minusnya masih cukup besar ya, 3,9 triliun. Oke. Nah, 3,9 triliun. Kalau misalkan kita ngelihat dari sisi fundamental udah jelas lah Goto kayaknya nggak layak kalau misalkan kita ngomongin fundamental. Kalau kita ngeliat ROE ya, return on investment, return on equity ya, sama lah ya. ROE itu sama, masih minus 13%. Yang dimana kalau kita ngomongin fundamental udah jelek ya, masa kita investkan uang tapi return on investmentnya kita itu minus 13%, gimana masuknya? Nggak bisa, nggak paham, nggak masuk. Kalau misalkan guru akun gue bilang kalau misalkan lu invest ke perusahaan yang rugi begini, intinya lu goblok gitu maksudnya. Intinya lu ngapain lu beli perusahaan rugi? Ya itu kalau ngomong dari sisi fundamental. Tapi gue yakin kalau misalkan kita trading gitu ya, kita nggak ngomongin fundamental doang, tapi kita ngomongin tentang momentum. Apakah bisa kita dapetin momentumnya? Ya. Kalau misalkan ngelihat seperti ini, gue tarik dari sisi teknikal ya. Berarti ini kan dia begini ya. Kita ngelihat dia sebetulnya ini ada pola cup and handle yang terjadi di saham Goto. Gue gambarin, teman-teman udah bisa ngelihat sendiri. Di sini adalah handle-nya ya, dan di sini adalah cup-nya. Oke. Nah, gue nggak tahu apakah si Goto ini bakalan bikin cup and handle atau dia bakal bikin inverted head and shoulders. Yang tapi pada dasarnya adalah ini resistance yang harus dia lewati. Ya, candle dia udah cukup baik ya. Udah bisa close di atas 20, 100 dan 50, tapi dia harus melewati resistance yang di sini. So, jadi pertanyaannya simple. Ya jawabannya simple. Kalau ada teman-teman yang nanya, boleh beli sekarang? Nggak boleh. Kalau dari sini jawabannya udah nggak boleh dong. Resistance-nya ada loh, gede loh. Yakin mau beli di resistance. Tuh. Gue tarik ya. Ini tuh harusnya dia koreksi. Setiap kena ini koreksi. Jadi kapan belinya? Kita tinggal tunggu dulu. Apakah dia bikin shoulders kanan lagi? Ya gue gambarin lagi. Apakah dia bikin gini dulu? Oke. Jadi ini kita tarik. Kalau dia bikin gini dulu, ya kita boleh cari bottomnya di sini, lihat average atau tunggu breakoutnya. Ya. So untuk sekarang ya jangan beli dulu. Kalau misalnya kita ngelihat ya, stokastik udah di area jenuh beli nih. Ya. Oh turun nih. Kenaikan hari ini cukup bagus volumenya, cuman ini udah di jenuh beli banget. MACD udah kelihatan bagus nih, golden cross, histogram plus. Jadi kalau misalkan besok Goto, ya hari ini foreign juga akumulasi 166 miliar. Jadi kalau misalkan Gotonya ngebreak, baru sih kalau menurut gue ya, dia ngebreak at least di harga, sebentar, ini kita lihat di sini high-nya itu di 128. Berarti kalau misalkan dia ngebreak di atas 128, 130 ya menurut gue Goto menarik buat kita entry teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat potensinya si Goto, kita tarik potensinya itu ke 149 atau 150 lah ya, kurang lebih 13%-an. Apakah bisa? Kalau menurut gue bisa sih, kalau misalkan emang konsisten ada momentum ya. Tapi kalau nggak ada momentum ya ingat, ini saham baru tanda-tanda reversal di awal. Kalau dia bikin shoulders ya cakep nih.
Ya, kalau maunya gua sih dia turun dulu sedikit ke 100 baru dia rebound lagi, itu lebih cakep. Nah, kalau dia turun lagi ke 100 kita tinggal lihat nih penurunan dia low volume atau enggak. Kalau low volume ya kita boleh entry di harga average-nya mereka gitu ya, teman-teman. Tapi kalau gue sih tetap pas dia turun low volume, lihat konsolidasi, kalau dia rebound baru entry gitu. Jadi agak mahal dikit biasanya harga yang gue dapat ya. Nah, itu sekian untuk saham Gotoh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik buat entry di saham Gotoh ini? Kalau dari fundamental maupun teknikal. Silahkan bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa teman-teman, buat yang mau join di Telegram, tinggal langsung aja klik di deskripsi gratis. Oke semuanya, see you in the next video. Bye-bye.